Kalau harga kripto naik, banyak yang bilang ini sukses. Tapi dengar baik-baik, harga bisa naik tanpa satupun ekonomi hidup di belakangnya. Spekulasi bisa bikin grafik terbang. Tapi ekonomi tidak pernah bertahan dari spekulasi. Kalau kamu masih menilai kripto dari harga, video ini akan merusak cara berpikirmu. Kenapa harga bukan ukuran keberhasilan kripto? Banyak orang masuk ke dunia kripto dengan satu pertanyaan yang sama. Harganya naik atau tidak? Pertanyaan ini terdengar wajar. Kita hidup di dunia di mana nilai sering direduksi menjadi angka. Saham dinilai dari grafik. Properti dinilai dari harga per meter. Dan kripto dinilai dari candle hijau dan merah. Tapi justru disinilah kesalahan berpikir itu dimulai. Karena kripto tidak lahir sebagai instrumen harga, melainkan sebagai arsitektur ekonomi. Dan ketika kita menjadikan harga sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kripto, kita sedang mengukur sesuatu yang tidak dirancang untuk dinilai dengan cara itu. Harga adalah gejala, bukan inti. Harga dalam kripto adalah gejala, bukan fondasi. Harga bisa naik karena spekulasi, narasi sementara, influencer, manipulasi likuiditas, ketakutan dan keserakahan massal. Harga bisa jatuh bukan karena sistemnya rusak, melainkan karena sentimen bergeser. Artinya, harga tidak pernah menceritakan keseluruhan cerita. Ia hanya menunjukkan apa yang sedang dipikirkan pasar hari ini. Bukan apa yang sedang dibangun oleh sistem ini. Ekonomi yang sehat tidak dinilai dari fluktuasi hariannya, melainkan dari ketahanannya dalam jangka panjang. Spekulasi bisa menggerakkan harga, tapi tidak bisa menghidupkan ekonomi. Spekulasi adalah bahan bakar jangka pendek. Ia bisa menaikkan volume, menarik perhatian, mempercepat adopsi awal. Tapi spekulasi tidak bisa menjadi fondasi ekonomi. Kenapa? Karena spekulasi tidak menciptakan barang, jasa, nilai real, kegunaan nyata. Spekulasi hanya memindahkan nilai dari satu tangan ke tangan lain. Ia tidak menambah nilai, hanya mendistribusikan ulang. Jika seluruh ekosistem kripto hanya hidup dari spekulasi, maka ia akan runtuh saat narasi berhenti, modal keluar, perhatian berpindah. Ekonomi yang hanya digerakkan oleh harga akan mati saat harga tidak lagi menarik. Ekonomi nyata tidak dimulai dari pasar, tapi dari aktivitas. Dalam sejarah manusia, tidak ada satupun ekonomi besar yang lahir dari pasar spekulatif. Ekonomi selalu dimulai dari produksi, pertukaran, kebutuhan, kepercayaan. Pasar datang setelah aktivitas ekonomi terbentuk. Namun di dunia kripto, urutannya sering dibalik. Token diluncurkan, harga diperdagangkan, baru kemudian dicari kegunaan. Ini bukan pembangunan ekonomi. Ini adalah pencarian makna setelah harga ada. Kripto yang berhasil secara ekonomi adalah kripto yang digunakan sebelum diperdagangkan, dibutuhkan sebelum dinilai, dipakai sebelum dihargai. Harga tinggi sistem yang sehat. Harga tinggi sering disalahartikan sebagai keberhasilan. Padahal harga tinggi bisa menutupi utilitas rendah, aktivitas minim, ketergantungan pada trader, tidak adanya ekonomi internal. Sistem bisa terlihat berhasil dari luar, tapi kosong di dalam. Sebaliknya, sistem dengan harga yang stabil, bahkan rendah, bisa memiliki aktivitas ekonomi nyata, transaksi harian, pembangun yang aktif, pengguna yang benar-benar memakai sistem. Pertanyaannya bukan berapa harganya hari ini, tapi apa yang bisa dilakukan sistem ini tanpa harga naik? Jika sistem mati saat harga tidak naik, maka sistem itu tidak pernah hidup. Kripto bukan saham, dan bukan lotre. Saham mewakili kepemilikan perusahaan. Harga saham mencerminkan ekspektasi keuntungan masa depan. Kripto berbeda. Kripto adalah protokol, infrastruktur,
Sistem pertukaran nilai. Bahasa ekonomi digital. Menilai kripto hanya dari harga. Sama seperti menilai internet dari harga modem. Internet tidak berhasil karena harga modem naik. Internet berhasil karena digunakan, diperlukan, mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi. Begitu pula kripto. Keberhasilan kripto bukan pada grafik, tetapi pada apakah ia menjadi bagian dari kehidupan ekonomi manusia. Ekonomi kripto yang dewasa tidak membutuhkan HYP. Ekonomi yang matang tidak berteriak. Ia bekerja. Ia tidak membutuhkan. Influencer berteriak, "To the moon." Janji kekayaan cepat. Drama harga harian. Ekonomi yang matang terlihat membosankan bagi spekulan, tapi bernilai bagi pengguna. Ia fokus pada stabilitas, kegunaan, kepercayaan, keberlanjutan. Dan justru karena itu, ia mampu bertahan lebih lama dari siklus hype. Siapa yang sebenarnya menentukan keberhasilan kripto? Bukan trader. Bukan spekulan. Bukan influencer. Keberhasilan kripto ditentukan oleh pengguna yang benar-benar memakai, pembangun yang menciptakan utilitas, komunitas yang bertransaksi, bukan hanya berdiskusi harga. Trader hanya datang dan pergi. Builder dan user menetap. Jika sebuah kripto masih digunakan saat harga turun, masih dibangun saat pasar sepi, masih dipakai tanpa janji keuntungan, maka kripto itu sedang berhasil. Meskipun grafiknya tidak menarik, harga akan mengikuti ekonomi, bukan sebaliknya. Dalam jangka panjang, harga selalu mengikuti ekonomi real, bukan sebaliknya. Jika aktivitas tumbuh, utilitas meningkat, kepercayaan terbentuk, harga akan menemukan nilainya sendiri. Tapi jika ekonomi kosong, harga hanya akan menjadi ilusi sementara. Itulah sebabnya, fokus pada harga sejak awal justru sering merusak peluang keberhasilan kripto itu sendiri. Penutup, ukur kripto dengan nalar, bukan emosi. Jika kita ingin kripto menjadi lebih dari sekadar permainan angka, kita harus mengubah cara kita menilainya. Bukan lagi naik berapa persen, kapan listing, target harga berapa, melainkan dipakai untuk apa, siapa yang benar-benar menggunakan, apa aktivitas ekonominya, karena pada akhirnya, harga bisa naik karena spekulasi. Tapi ekonomi tidak bisa hidup dari spekulasi. Kripto yang bertahan bukan yang paling cepat naik, melainkan yang paling lama digunakan. Dan keberhasilan sejati kripto bukan terlihat di chart, melainkan terasa dalam kehidupan nyata.